Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau membedah latihan soal mengenai SKB CPNS formasi keperawatan. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai kemampuan umum untuk formasi perawat terampil. Nah, ini ada di poin praktek keperawatan berdasarkan etik, legal, dan peka budaya. Nah, jadi di kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai kemampuan umum sesuai topik yang sudah kami jelaskan tadi. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke, kita awali dari soal pertama. Seorang pasien wanita lanjut usia yang beragama tertentu menolak tindakan medis yang melibatkan transfusi darah karena keyakinan agamanya. Sebagai seorang perawat, tindakan yang paling tepat berdasarkan prinsip etik dan peka budaya adalah A. Memberikan edukasi kepada pasien bahwa transfusi darah adalah tindakan yang wajib dilakukan demi keselamatannya. B. Memaksakan tindakan transfusi darah setelah mendapatkan persetujuan dari dokter. C. Menghormati keputusan pasien dan berdiskusi untuk mencari alternatif pengobatan yang sesuai dengan keyakinannya. D. Melibatkan pihak keluarga untuk memaksa pasien agar mau menerima transfusi darah. Atau yang E. Mengabaikan penolakan pasien dan melanjutkan tindakan sesuai prosedur medis. Oke, jadi di soal pertama ini yang perlu kita perhatikan perlu kita tekankan di sini adalah bagaimana di sini ada pasien yang menolak tindakan medis Kenapa dia menolak tindakan medis? Karena berkaitan dengan budaya atau berkaitan dengan agama di sini. Nah, agama juga termasuk budaya Nah, kita sebagai seorang perawat apa tindakan yang paling baik kita lakukan kepada pasien tersebut? Apakah yang A, memberikan edukasi tadi, kemudian B, tetap memaksa, tindakan transfusi tetap harus dilakukan, atau yang C, menghormati kebutuhan pasien dan berdiskusi untuk mencari alternatif pengobatan yang sesuai dengan keyakinannya, atau yang D, melibatkan pihak keluarga, atau yang E, mengabaikan penolakan pasien, dan tetap melanjutkan tindakan sesuai prosedur medis. Kira-kira apa tindakan yang paling tepat di sini? Oke langsung saja kita lihat pembahasannya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah opsi jawaban C. Bagaimana kita harus menghormati keputusan pasien dan berdiskusi untuk mencari alternatif pengobatan yang sesuai dengan keyakinannya. Oke, jadi di sini, karena kita masih berkaitan dengan etik keperawatan juga etik keperawatan yang mengenai hak kewenangan pasien atau autonomi, bahwasanya pasien memiliki kewenangan penuh terhadap tindakan yang akan diberikan kepada dirinya. Jadi pasien berhak menyetujui dan pasien juga berhak menolak tindakan medis yang akan diberikan kepada dirinya. Jadi bagaimanapun kita harus menghormati keputusan yang sudah diambil oleh pasien. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang opsi jawaban C. Kita lanjut ke soal kedua. Dalam sebuah pelayanan kesehatan, seorang pasien dari budaya tertentu meminta agar tindakan medis tidak dilakukan pada hari tertentu yang dianggap sakral. Sebagai perawat, langkah apa yang paling tepat kita lakukan? Apakah opsi A, memaksa pasien untuk tetap menerima tindakan sesuai jadwal agar tidak mengganggu rencana perawatan? Atau yang B, menghormati keyakinan pasien dan mengatur ulang
jadwal tindakan medis dengan mempertimbangkan keselamatan pasien. Atau yang C, mengabaikan permintaan pasien dan melanjutkan prosedur untuk memastikan perawatan berjalan sesuai protokol. Atau yang D, menyarankan pasien untuk mencari rumah sakit lain yang dapat menyesuaikan dengan keyakinannya. Atau yang E, meminta dokter untuk memberikan penjelasan kepada pasien agar mau mengubah keputusannya. Oke, mungkin teman-teman bisa coba boleh menjawab dulu ya, kira-kira apa. Teman-teman boleh menjawab dulu, sebelum nanti kita buka kira-kira kunci jawabannya yang mana. Nah, jadi di soal kedua ini hampir mirip ya dengan soal pertama tadi. Biasanya di sini ada pasien, ternyata pasien ini memiliki kepercayaan atau budaya berkaitan dengan adanya hari-hari tertentu yang dianggap sakral ini. Ada tertentu yang dianggap sakral. Nah, apa yang dilakukan kita sebagai perawat tentunya. Oke ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi jawaban B di sini. Bagaimana kita juga harus menghormati keyakinan pasien dan mengatur ulang jadwal tindakan medis, ya, tapi tetap apa? Nah, ini ada keterangannya, yaitu mempertimbangkan keselamatan pasien ya. Jadi kita tidak serta-merta langsung menyetujui apa yang disampaikan pasien, tapi kita juga harus mempertimbangkan keselamatan pasien. Mungkin kita sampaikan edukasi, kemudian nanti keputusan juga tetap berada di tangan pasien. Ya. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan, tenaga medis tidak boleh memaksakan kehendak yang berwenang menentukan apakah tindakan itu dilakukan atau tidak adalah pasien. Kita hanya memberikan saran, memberikan edukasi, tapi untuk keputusan final tetap ada di pasien itu sendiri. Ya, jadi jawaban yang benar adalah opsi jawaban B. Kita lanjut ke soal ketiga. Seorang pasien meminta agar diagnosa dan pengobatan yang ia terima tidak diberitahukan kepada keluarganya. Sebagai perawat, langkah yang paling tepat berdasarkan prinsip etik adalah A. Mengabaikan permintaan pasien dan menyampaikan informasi kepada keluarga demi transparansi. B. Memberikan informasi kepada keluarga karena mereka memilih hak untuk mengetahui kondisi pasien. C. Mematuhi permintaan pasien karena privasi dan kerahasiaan adalah haknya. Yang D. Melibatkan tim medis lain untuk meyakinkan pasien agar mengizinkan informasi diberikan kepada keluarga. Atau yang E. Memutuskan sendiri untuk membocorkan informasi demi kebaikan pasien. Ya, soal ketiga berkaitan dengan etik keperawatan. Ya, kita ingat-ingat lagi terkait tentang etik keperawatan. Ada 7 etik keperawatan ya, ada autonomi, ada confidentiality, ada justice, beneficent, normal efficient, veracity, fidelity. Nah, jadi dari etik keperawatan itu apa yang harus kita lakukan terkait tentang kasus pada soal nomor 3 ini. Jadi di sini ada pasien ya, ada pasien di mana pasien ini meminta agar penyakitnya, ya anggap saja penyakitnya itu tidak disebarluaskan ke keluarganya atau keluarganya jangan sampai tahu terkait tentang penyakitnya. Nah, kita sebagai perawat apa yang harus kita lakukan? Dan itu harus berdasarkan etik keperawatan tentunya. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban C ya. Masih ingat ya, etik keperawatan bagian confidentiality atau berkaitan dengan privasi klien. Kita wajib menjaga privasi klien. Nah, itu masuk dalam etik keperawatan yaitu adalah confidentiality. Jadi jawabannya C, yaitu mematuhi permintaan pasien karena privasi dan kerahasiaan adalah haknya. Haknya di sini yang dimaksud adalah haknya si pasien. Dan ini sesuai dengan etik perawatan confidentiality. Nah, sebagai perawat kita harus menghormati hak pasien atas privasi, kecuali jika ada resiko signifikan terhadap keselamatan pasien atau orang lain. Nah, itu ya. Jadi
jawaban yang paling tepat di soal nomor 3 ini adalah opsi jawaban C yang sesuai dengan etika keperawatan, yaitu confidentiality atau berkaitan dengan privasi klien atau pasien. Kita lanjutkan ke soal keempat. Nah, seorang perawat melakukan tindakan keperawatan tanpa meminta persetujuan tertulis dari pasien, dan kemudian terjadi komplikasi pada pasien. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai A. Kelalaian dalam memberikan pelayanan keperawatan, B. Pelanggaran terhadap prinsip etik otonomi pasien, C. Malpraktek karena tidak sesuai standar prosedur operasional atau SOP. D. Pelanggaran terhadap kewajiban dokumentasi medis, atau yang opsi jawaban E, tindakan profesional karena sudah sesuai dengan arahan dokter. Nah, ini berkaitan dengan legal ya, aspek legal dalam tindakan keperawatan. Oke, langsung saja kita lihat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban B, yaitu pelanggaran terhadap prinsip etik otonomi pasien. Kita masih ingat ya, otonomi berarti kan kewenangan pasien. Nah, contohnya adalah berkaitan dengan informed consent atau meminta persetujuan tertulis. Nah, ini wajib ya. Jadi apapun tindakan yang akan diberikan kepada pasien, misalnya transfusi ya, atau tindakan apapun itu, maka wajib pasien harus mengetahui, dan pasien berhak dan pasien wajib menyetujui atau menolak. Dan hal ini dibuktikan dengan adanya informed consent tadi, ada hitam di atas putih, jangan hanya sekedar lisan. Oke, saya setuju atau oke, saya menolak, tapi harus ada hitam di atas putih, karena itu sebagai legal hukum kita, atau apa ya, sebagai pedoman kita, acuan kita apabila nantinya terjadi apa-apa misalnya. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah yang opsi jawaban B ya, karena pelanggaran terhadap prinsip etik autonomi. Nah, karena tindakan tanpa persetujuan pasien itu melanggar prinsip otonomi ya, di mana pasien memiliki hak untuk memutuskan tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya. Dan itu dibuktikan dengan hitam di atas putih, yaitu adanya lembar persetujuan biasanya atau lembar informed consent. Nah, itu wajib kita punya bukti itu bahwa pasien itu menyetujui ataupun pasien menolak tindakan yang akan diberikan kepada dirinya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perawat menyadari bahwa salah satu rekannya memberikan informasi palsu dan memberikan informasi palsu dalam dokumentasi rekam medis pasien. Apa seharusnya yang dilakukan perawat tersebut sesuai dengan tanggung jawab legalnya? Apakah A. mengabaikan situasi tersebut karena tidak berhubungan langsung dengan tugasnya, B. menegur langsung rekannya tanpa melibatkan pihak lain, C. melaporkan kejadian tersebut kepada atasan atau manajer keperawatan untuk ditindaklanjuti, D. memperbaiki dokumentasi sendiri tanpa memberitahukan siapapun, atau yang E. melaporkan kepada pasien bahwa dokumentasi telah dipalsukan. Kira-kira mana jawaban yang tepat pada kasus ini? Oke, teman-teman bisa coba dulu menjawab ya, kira-kira apa jawabannya. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban C di sini, yaitu adalah melaporkan kejadian tersebut kepada atasan atau manajemen atau manajer keperawatan untuk ditindaklanjuti. Nah, oke ya, jadi karena kasus ini berkaitan dengan informasi palsu
dalam dokumentasi rekam medis, hal ini sebenarnya juga termasuk pelanggaran hukum yang serius. Nah, maka kita yang harus kita lakukan adalah melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang ya, agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini di kemudian hari. Nah, karena ini berkaitan dengan hal yang serius, yaitu berkaitan dengan hukum ya. Jadi isi dari rekam medis itu adalah sebenarnya adalah pertanggungjawaban kita sebagai perawat. Jadi apa yang kita kerjakan itu yang kita tulis, dan apa yang kita tulis itu yang kita kerjakan. Jadi kita seandainya nanti dapat komplain, kita punya bukti bahwa yang kita kerjakan itu adalah sesuai SOP. Nah, ya, jadi supaya kita juga aman apabila nantinya ada komplain atau yang berkaitan dengan hukum ya. Jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban C di sini. Nah, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian SKB, baik itu yang untuk D3 maupun yang NES, nah di sini ada kelas online ya, ada kelas online via WhatsApp. Jadi cukup simple kelasnya. Jadi teman-teman nanti akan dimasukkan ke dalam grup masing-masing, karena ini kelas WhatsApp juga semi privat ya, jadi tidak terlalu banyak di dalam grup. Nah, biasanya kalau terlalu banyak di dalam kelasnya nanti kondisinya tidak kondusif dan tidak fokus. Makanya kami membagi secara semi privat di masing-masing tiap kelasnya. Info lengkapnya teman-teman bisa cek saja, linknya ada di deskripsi video ini. Mumpung masih ada harga promo, teman-teman silahkan cek detailnya atau langsung saja WA di bagian admin, nah, yang ada tertera di layar ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga beberapa latihan soal tadi menambah amunisi, menambah wawasan teman-teman semua dalam mempersiapkan SKB CPNS di formasi perawat terampil. Terima kasih, saya akhiri. Semangat jadi ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.